Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam ini tanggal 31 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih pelihara hidup kita sampai hari ini. Senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan sampai malam yang terakhir di bulan Mei. Karena besok kita memasuki bulan Juni. Kita libur 1 Juni, sudah berarti memasuki bulan yang ke-6. Ada firman Tuhan katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita melaksanakan kehendak Bapa di surga. Karena ada firman Tuhan katakan di kalimat berikutnya, akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Memang sementara kita datang malam ini, kita akan istirahat. Tapi dalam arti rohani akan datang malam. Nanti kalau sudah kedatangan Tuhan, ya, sudah waktunya tiba, ya, seperti 5 gadis yang bodoh. Dia tidak tahu kapan waktunya kedatangan Tuhan. Tak tahu sangka kala Allah berbunyi, ya, seorang pun sudah tidak bisa lagi bertobat, sudah terlambat, ya. Selagi masih siang, ayo kita bertobat. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, ayo kita kerja buat Tuhan. Kita melayani Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Waktu berjalan terus. Waktu tidak pernah toleransi. Tapi selagi Tuhan berikan, Tuhan maha toleransi. Kalau Tuhan maha toleransi, kecuali dosa, ya, tidak ada toleransi terhadap dosa. Ya, kita harus betul-betul hidup di dalam perkenanan Tuhan, mencari perkara-perkara surgawi, mencari perkara di atas. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati. Semuanya ini kita akan lewati. Tapi yang penting kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kerinduan kita untuk kita bersama dengan Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, sumur hidup kami ada di rumah Tuhan. Ya, seperti di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Mari kita mau senantiasa bersama dengan Yesus. Dalam dunia ini tidak ada perkara yang kekal. Dunia semuanya akan lenyap, akan hancur. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan kekal selama-lamanya. Atas rahmat anugerah Tuhan, saya Pastor Yakob Rahmat dengan setia memberitakan firman Tuhan pagi malam. Karena Tuhan cinta kepada saya, Tuhan cinta kepada kita semua, supaya hidup kita tidak terperosok ke dalam jurang yang dalam. Tapi selalu kita berada di dalam rumah Tuhan. Selalu kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam lingkaran anugerah Tuhan. Sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi Yesus datang, kita diangkat masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita dengan semangat yang tinggi menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau ikut Yesus. Apapun keadaannya, Yesus nomor 1. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa. Amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya.
perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin haleluya. Engkau yang bertindak, amin haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, bersamamu Bapakku Tuhan Yesus, ku lewati semua, perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin haleluya. Engkau yang bertindak, amin haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku, amin. Tidak ada kerinduan lain buat kita, hanya bersama dengan Yesus. Dalam Mazmur 26 ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam, amin haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin haleluya. Bersamamu Bapa, tidak ada kebahagiaan lain buat saya, hanya di dalam Dia Yesus berkebahagiaan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Di balik kematian ada kebangkitan, di balik kematian ada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Carilah perkara yang kekal, bukan perkara yang fana di dunia ini. Perkara-perkara yang kekal, hidup di surga hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin, amin. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bersama Yesus kita damai sejahtera, amin haleluya. Bersamamu Bapa, amin haleluya. Ku lewati semua, haleluya. Perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin haleluya. Engkau yang bertindak, amin haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih, anugerahmu besar melimpah bagiku, amin haleluya. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, amin haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, amin haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu.
dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus yang maha mulia, sempurna Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu Bapa, Ku simpan dalam hati kami. Firman-Mu selalu menuntun hidup kami, supaya kami tidak salah langkah, tidak melangkah di jalan yang sesat, tapi berjalan di jalan Tuhan. Amin, haleluya. Roh Kudus akan mengajar kami. Roh Kudus ingatkan kami, supaya kami tidak salah Tuhan. Haleluya. Supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kepercayaan dari Tuhan yang masih percaya kepada kita. Kita masih diberikan kepercayaan sama Tuhan, diberikan kesehatan. Kita memasuki sampai adalah hari yang terakhir. Dari sejak 1 Januari 2023, hari ini adalah malam yang terakhir di bulan Mei. Dan besok sudah bulan Juni, tidak akan terulang lagi. Selalu saya sering kali katakan, berlangsungnya waktu hanya satu kali. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, besok dan seterusnya, itu anugerah Tuhan. Kedua, Tuhan masih percaya kepada kita. Ketiga, supaya kita jaga kepercayaan, jaga hidup ini, rohani ini harus sehat. Jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jangan sampai kita kecewa, membuat hati Tuhan kecewa. Jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mari senantiasa kita mau ada di dalam rumah Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini, seumur hidupku, hidup kami di rumah Tuhan. Mari kita baca Yesaya 38. Sesuai dengan tadi saya bacakan firman Tuhan. Satu hal telah kubinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu tertulis dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Mari, membangun persekutuan Tuhan adalah membangun kehidupan yang berkelimpahan. Membangun persekutuan Tuhan berarti saudara memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita baca Yesaya pasal 38. Puji Tuhan. Lanjutan dari tadi pagi Bapak ya. Tadi pagi kita baca dari 38, dari ayat 1 sampai 8. Hari ini dari ayat 9 sampai ke 22. Besok atas rahmat anugerah Tuhan ya. Besok pagi kita lanjutin pasal 39. Terus sampai Yesaya selesai pasal 66. Setelah Yesaya lanjutin kitab Nabi Yeremia dan seterusnya sampai kitab Nabi Maliaki. Bahkan kita sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya membaca ayat yang ke-9. Karangan Hizkia Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang
Demikian aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Ayat 22 yang terakhir. Sebab itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku ini akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 38 dari ayat 1 ada ayat 9 sampai 22. Puji Tuhan, berarti atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah selesaikan kitab Nabi Yesaya pasal 38. Ya, besok pagi kita lanjutkan pasal 39. Terus kita mau setia. Kita mau gali firman Tuhan dari ayat-ayat yang kita dapatkan dari Tuhan supaya kita makin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di sini tema firman Tuhan yaitu diam di rumah Tuhan, seperti kerinduan dari Raja Hizkia. Seumur hidupku kami diam di rumah Tuhan. Karena umur kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan waktunya Tuhan akan panggil. Seperti Raja Hizkia kalau kita baca, ya, kemarin kita baca di pasal tadi pagi, pasal 38 ayat 1 sampai 8, itu ada vonis melalui hambanya Nabi Yesaya bahwa Raja Hizkia akan mati, tidak sembuh lagi. Dan memang kalau kita baca di ayat 9 dan seterusnya, Hizkia bicara tentang kematian. Kematian itu ada 3, ya. Kematian jasmani, kematian rohani, kematian yang kekal. Ya, ini kematian jasmani, ya Saudara. Kematian badani itu adalah perpisahan antara kehidupan kita dengan dunia ini, ya. Jadi sebelum itu tiba, mari biar hidup ini yang Tuhan berikan kita mau pergunakan untuk Tuhan. Ya, hidup ini berasal dari Tuhan. Tuhan punya rencana yang sempurna buat setiap kita. Bapak Ibu 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 1 juta tahun yang lalu, 1 triliun tahun yang lalu, apakah pernah berpikir ada di mana? Saya katakan sebelumnya itu saya di surga. Kenapa di surga? Karena saya diciptakan sama Tuhan, ya, bukan di neraka, saudara. Ya. Diciptakan Tuhan, kita kan berasal dari Tuhan, ya, dengan cara Tuhan yang sempurna. Kedua, dari abu kita nih, ya. Kalau kita baca dalam Kejadian, ya, itu bahwa kita diciptakan dari abu tanah, dihembuskan nafasnya, baru kita menjadi punya kehidupan. Tapi yang jelas, kata firman Tuhan dalam 1 ayat 19, kita tahu kita berasal dari Allah. Yang jelas, mari kalau kita berasal dari Tuhan sepanjang umur hidup kita, mari pergunakan untuk Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, ya, kapan lagi kata Nabi Hizkia, Raja Hizkia, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia yang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya hidupku selama-lamanya. Kalau Tuhan sudah panggil kita tinggalkan dunia, selama-lamanya tidak akan balik lagi ke dunia, ya. Oleh karena itu mari selagi Tuhan berikan kesempatan, kita pergunakan hidup untuk Tuhan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia sudah ditentukan akan mati, setelah itu akan masuk di dalam proses penghakiman. Tapi asal kita mau hidup di dalam firman Tuhan, mau hidup taat, menyenangkan hati Tuhan, berkenan sama Tuhan, saya yakin kita lolos dari penghukuman. Karena ada ayat firman-Nya dalam Roma pasal 8 ayat 1, orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman orang di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas orang yang ada di dalam Kristus artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup taat sepenuhnya ada di rumah Tuhan. Seperti di dalam ayat firman Tuhan, ada di rumah Tuhan seumur hidup kita.
Artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Oh, indahnya kita. Jauh dari dosa, tapi melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak bicara rumah Tuhan, ada di rumah di surga kekal selama-lamanya. Oleh itu mari, biar hari demi hari, waktu yang kita lewati, kita mau melewati waktu bersama dengan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewat di semua, haleluya, perkenananmu yang amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam sebelum berbang tidur. Mari kita senantiasa ada di rumah Tuhan. Seumur hidup kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena tidak ada kebahagiaan yang lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Kita ada damai sejahtera dan ada janji Tuhan. Sampai kita berjumpa bersama Yesus, surga buat selama-lama. Itu menjadi kehidupan kita bersama. Kita senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.